Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, video ini merupakan video yang kami buat untuk penjelasan persyaratan ijazah yang akan Bapak Ibu ajukan. Jadi sebelum Bapak Ibu mengajukan ijazah, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait poin-poin atau persyaratan-persyaratan yang harus Bapak Ibu kumpulkan. Barangkali secara garis besar ada 5 poin persyaratan ijazah. Yang pertama, Bapak Ibu mengisi dan melengkapi formulir data yang sudah tersedia di Prodi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengisinya sesuai dengan realita. Kemudian nomor 2, menyerahkan pas foto dan tesis yang sudah di hardcover. Kemudian nomor 3, menyerahkan file tesis dan jurnal dalam bentuk CD yang hasil di burning. Kemudian yang nomor 4, Bapak Ibu menyerahkan LOA atau Letter of Acceptance, jurnal yang telah dipublish atau paling tidak sudah diterima naskahnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu menyerahkan fotokopi tesis, ijazah, KTP, dan bukti pembayaran ijazah. Dan yang terakhir barangkali mengisi data alumni di link Tracer Study yang sudah kami sediakan. Baik, Bapak Ibu kami jelaskan satu persatu terkait dengan rincian yang sudah tadi kami sebutkan. Yang pertama, Bapak Ibu mengisi formulir data diri yang sudah kami sediakan supaya data di ijazah Bapak Ibu nanti tidak salah. Nah, Bapak Ibu bisa melihat gambar 1 di monitor atau di layar. Gambar 1 ini adalah formulir pengajuan ijazah secara keseluruhan. Nah, yang Bapak Ibu isi cukup di gambar yang nomor 2. Nah, perhatikan gambar nomor 2. Itu ada beberapa data yang harus Bapak Ibu isi sesuai dengan realita. Yang pertama, Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi nama Bapak Ibu dengan lengkap tanpa adanya gelar akademik. Kemudian Bapak Ibu mengisi tempat dan tanggal lahir sesuai dengan ijazah S1. Tempatnya jangan lupa diperhatikan disesuaikan dengan ijazah S1 karena sering terjadi kesalahan pengisian di formulir itu berbeda dengan ijazah. Misalkan di KTP Bapak Ibu lahir di Bandung 19 April tahun 1986, tetapi di ijazah S1 Bapak Ibu keterangan lahirnya di Cicalengka misalkan. Nah, ini harap disamakan dan disesuaikan dengan data yang ada di ijazah S1 terutama. Kemudian NIS atau Bapak Ibu bisa mengisi dengan NIM. Kemudian diisi poin selanjutnya konsentrasi bagi Bapak Ibu mahasiswa S2 PAI yang masih ada konsentrasi. Konsentrasinya 2 yaitu bidang studi PAI dan manajemen pembelajaran PAI. Untuk angkatan 16 dan selanjutnya barangkali tidak ada konsentrasi, cukup diisi prodi saja. Berikutnya tanggal lulus. Tanggal lulus silakan Bapak Ibu isi yaitu tanggal sidang pelaksanaan sidang kedua. Nah, itu diisi sebagai tanggal lulus. Kemudian nomor telepon silakan disesuaikan dan yang terakhir adalah judul tesis. Nah, judul tesis yang Ibu isikan di permohonan pembuatan ijazah itu adalah judul tesis yang fix dan sudah hasil dari revisi sidang 1 dan 2. Nah, yang terakhir barangkali Bapak Ibu diharuskan untuk menandatangani formulir pembuatan ijazah tersebut. Nah, itu poin pertama. Poin kedua adalah Bapak Ibu mengumpulkan pas foto. Nah, ini saya pikir harus sedikit diperhatikan terkait dengan pas foto ini karena ada beberapa kasus yang salah melampirkan pas foto. Maksudnya tidak sesuai dengan ketentuan. Akhirnya fotonya dikembalikan. Baik,
Yang pertama untuk laki-laki, kita bahas dari atas. Untuk laki-laki, mohon maaf, tidak perlu memakai peci nasional. Kemudian rambutnya disisir rapi. Kemudian bapak yang memakai kacamata harap dilepas terlebih dahulu ketika membuat pas foto untuk ijazah. Jadi fotonya tanpa kacamata. Kemudian menggunakan kemeja bebas, sebetulnya warnanya mau putih, merah, biru. Kemudian berdasi dan menggunakan alma mater. Nah, itu untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuan, yang pertama memakai kerudung warna polos. Jadi tanpa corak. Nah, kerudungnya polos tanpa corak. Kemudian sama tidak berkacamata. Yang berkacamata harap dilepas dulu ketika pembuatan pas foto untuk ijazah. Kemudian juga sama memakai alma mater. Nah, yang sering terjadi kesalahan adalah untuk laki-laki terutama itu lupa pecinya tidak dilepas. Nah, itu mohon maaf, biasanya fotonya dikembalikan supaya diganti dengan yang tanpa menggunakan peci. Kemudian yang berkacamata harap dilepas dulu apabila nanti mau membuat pas foto untuk pengajuan ijazah. Nah, contohnya seperti ini. Seperti yang digambar, Bapak Ibu bisa lihat, ini contoh yang sudah dianggap benar untuk pengajuan ijazah. Nah, kemudian kami mengharuskan Bapak Ibu mengumpulkan foto itu dengan dua warna, yaitu hitam putih dan satu lagi berlatar belakang biru, berwarna. Jadi ada dua tipe, yang pertama berwarna dan yang kedua hitam putih. Nah, untuk yang hitam putih, kami memerlukan 3 model ukuran. Yang pertama 4x6, yang kemudian yang kedua 3x4 dan 2x3. Ini semuanya sebanyak 3 lembar yang berwarna hitam putih. Nah, kemudian yang berwarna dan atau berlatar belakang biru atau background biru itu dikumpulkan 2 tipe ukuran. Yang pertama 4x6 dan 3x4. Nah, ini untuk yang berwarna masing-masing 4 lembar. Jadi satu ukuran itu 4 lembar dan yang di atas pun satu ukuran 3 lembar. Nah, contoh barangkali yang warna hitam putih kita contohkan. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, contoh hitam putihnya. Jadi backgroundnya itu abu-abu atau standar hitam putih lah gitu. Jadi, tidak putih tapi lebih ke abu-abu backgroundnya. Baik, ini contoh tentang pas foto. Barangkali nanti kalau ada pertanyaan boleh disertakan di kolom komentar. Nanti admin kami barangkali yang akan membalasnya. Nah, ini terkait dengan foto. Kemudian poin berikutnya adalah terkait dengan karya ilmiah yang harus dikumpulkan sebagai dokumentasi. Yang pertama tesis. Bapak Ibu diharapkan mengumpulkan tesis yang sudah di hardcover tentunya, yang sudah selesai revisi, kemudian ditandatangani oleh penguji. Nah, ini dan yang terakhir barangkali sudah di hardcover. Sementara ini kita masih menggunakan hardcovernya yang biru muda. Nah, kemudian Bapak Ibu juga diharapkan untuk bisa mengumpulkan CD yang isinya itu ada file tesis yang final. Nah, Bapak Ibu kalau yang sudah melaksanakan publish jurnal, kami harapkan file jurnalnya juga di-input atau dimasukkan ke dalam CD tersebut. Dan CD yang akan dikumpulkan itu sudah di cover. Nah, covernya seperti pada gambar. Jadi ada judul tesis, ada nama penulis, ada logo, dan ada institusi. Nah, itu persyaratan yang berikutnya adalah Bapak Ibu mengumpulkan LOA. Paling tidak LOA-nya kalau memang belum selesai publish-nya. LOA atau Letter of Acceptance ini dikumpulkan sebagai lampiran pada syarat pengumpulan ijazah.
Ya, kalaupun memang Bapak Ibu belum selesai publish, paling tidak meminta LOA tersebut supaya bisa diproses ijazahnya ke tahap berikutnya. LOA-nya untuk Bapak Ibu yang telah melaksanakan sidang, LOA-nya minimal berstandar nasional atau bereputasi nasional. Lebih bagus memang di atas nasional, misalkan internasional atau terindeks Sinta. Ya paling minimalnya barangkali terindeks Garuda jurnalnya. Poin berikutnya adalah Bapak Ibu diwajibkan untuk mengumpulkan fotokopi ijazah S1 yang sudah dilegalisir, kemudian melampirkan KTP yang fotokopinya saja, dan yang terakhir barangkali Bapak Ibu kami haruskan untuk mengisi link tracer study yang sudah kami sediakan. Nah, ini pada dasarnya untuk pendataan link tracer study kami butuhkan supaya bisa di-upgrade di kemudian hari, atau ada beberapa data yang kami butuhkan untuk keperluan prodi dan akreditasi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan supaya video ini tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan proses pengumpulan persyaratan ijazah, supaya ijazah Bapak Ibu segera diproses dan segera selesai. Itu aja Bapak Ibu barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.